The Imitation Game adalah sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata berlatar Perang Dunia antara Inggris melawan Jerman. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup profesor hebat asal Inggris, sang penemu komputer bernama Alan Turing. Hidup Alan ini selalu mengalami lika-liku kehidupan yang rumit, mulai dari kisah percintaan, pengorbanan, sampai bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Semua itu Alan Turing lalui dengan keringat, air mata, bahkan darah. Alan adalah pahlawan yang berhasil menyelamatkan jutaan warga Inggris berkat penemuannya waktu itu, dan saat ini komputer juga membantu banyak orang untuk memudahkan setiap pekerjaannya. Baiklah guys, seperti biasanya dengarkan baik-baik ceritanya, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia cerita The Imitation Game 2014. Pada bagian awal film di tahun 1951 ditampilkan keadaan rumah Alan yang berantakan dan tumpukan kertas berceceran di mana-mana. Berdasarkan laporan dari tetangganya, dua polisi pun datang untuk melakukan pengecekan. Namun saat Alan ditanyai, dia justru terlihat cuek dan menyuruh para polisi ini pergi karena nggak ada kejadian apa-apa yang terjadi di rumahnya. Alan memang penyendiri, punya sifat yang cuek, belak-belakan, dan penuh logika dalam bertindak, sehingga banyak orang yang nggak suka sama dia, termasuk salah satu dari dua polisi ini. Officer Knock curiga kalau Alan menyembunyikan sesuatu dan Knock bilang ke temannya kalau dia bakal cari fakta untuk membuktikan kalau dugaannya itu benar. Kali ini kita bakal kembali ke tahun 1939 di mana saat ini Perang Dunia antara Inggris dan Jerman sedang berlangsung panas. Alan Turing saat itu datang ke sebuah pabrik radio yang sebenarnya adalah tempat khusus untuk memecahkan kode-kode rahasia Jerman selama perang berlangsung. Alan pun di sini bertemu dengan Komandan Denniston, yaitu pengawas di pabrik ini, dan menjelaskan kalau dirinya adalah lulusan terbaik bidang matematika di Universitas Cambridge dan sangat tertarik dengan kode-kode atau memecahkan sandi. Si komandan ini awalnya tertarik, apalagi Alan ini merupakan ahli matematika. Namun di tengah-tengah wawancaranya, Turing bilang kalau dia tidak bisa bahasa Jerman. Sontak saja si komandan ini langsung memanggil asistennya karena dia pikir bagaimana Alan bisa memecahkan kode Jerman sedangkan bahasanya sendiri dia tidak bisa. Melihat hal ini, Alan pun langsung bilang kalau dia tahu Komandan Denniston ini sedang memecahkan kode dari mesin Enigma. Dia juga tahu kalau mesin Enigma ini adalah mesin kriptografi terbaik sepanjang sejarah yang selalu digunakan Jerman untuk mengirim dan menerima pesan. Si komandan pun melanjutkan kalau mesin ini mustahil dipecahkan. Amerika, Prancis, bahkan Rusia mereka tidak mampu memecahkannya. Namun Alan dengan sangat percaya diri dan sedikit menantang menjawab, kenapa kita nggak langsung coba saja. Tidak lama setelah itu, Alan pun dikumpulkan bersama orang-orang lainnya yang ikut dalam proyek ini. Di sini mereka melihat bentuk dari mesin Enigma yang setiap harinya ratusan pesan Jerman masuk ke dalam mesin ini. Dari mulai rincian serangan, jumlah kapal selam Jerman sampai perintah-perintah serangan mendadak. Sayangnya sampai saat ini pihak Inggris tidak mampu menerjemahkan pesan-pesan itu. Bahkan Alexander yang ditunjuk sebagai pimpinan tim ini mengatakan kalau mesin ini bisa mengacak pesan sampai miliaran kemungkinan. Sedangkan si komandan juga bilang kalau setiap hari kode dasar atau settingan mesin ini selalu berubah, jadi mereka harus mampu memecahkan kode itu sebelum keesokan harinya. Di sela-sela mereka membicarakan mesin ini, tiba-tiba datang agen MI6 bernama Menzies. Dia memastikan kepada Alan untuk bekerja secara tim agar mesin ini bisa cepat terpecahkan, agar setidaknya mereka bisa mengantisipasi setiap perintah serangan yang dikirim lewat mesin ini. Karena Enigma ini menggunakan frekuensi radio, maka pihak Inggris tidak begitu sulit untuk menyadapnya. Yang menjadi masalah sampai saat ini adalah bagaimana cara memecahkan kode-kode itu menjadi pesan. Setiap harinya, ratusan pesan selalu dikirimkan ke kantor Alan untuk diperiksa. Setiap hari juga, Alan beserta timnya harus meriset kembali setiap settingan dari mesin itu. Ternyata, di tengah rutinitasnya diam-diam Alan mempunyai ide untuk membuat satu mesin yang nantinya dapat memecahkan kode Enigma secara real-time. Dan jika berhasil, mereka tidak perlu lagi bingung-bingung menganalisa setiap kemungkinan. Namun saat itu, teman-temannya termasuk Alexander kurang antusias dengan ide Alan ini. Akhirnya, Alan pun mengutarakan idenya kepada komandan dan meminta idenya untuk dibiayai. Namun karena Alexander sendiri yang memimpin tim Alan tidak menyetujuinya, si komandan pun menolak. Bahkan ternyata sebagian dari temannya tidak mau bekerja sama dengannya karena menurut mereka Alan selalu ingin bekerja sendiri dan tidak pernah menghargai teman-temannya. Alan pun gak tinggal diam dan langsung mengirim surat kepada atasan si komandan itu. Singkat cerita, surat Alan pun diterima sekaligus diperintahkan untuk menggantikan Alexander sebagai pimpinan proyek ini.
Di sini Alan langsung memecat 2 anggotanya karena menurutnya mereka tidak paham kode-kode. Mereka pun kecewa karena Alan berani memecat seenaknya. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang Alan ini yang menjadi pimpinan di tim itu. Untuk menggantikan 2 orang yang telah dipecat tadi, Alan pun mulai melakukan perekrutan yang caranya terbilang cukup unik, yaitu menyebarkan selebaran TTS lewat koran yang berisi pertanyaan-pertanyaan sulit. Banyak yang tertarik dan berusaha menyelesaikan TTS ini. Tidak sedikit yang gagah dan merasa kesulitan sampai suatu saat akhirnya Alan menemukan beberapa yang berhasil dan memanggilnya untuk melakukan tes terakhir. Saat tes mau dimulai, tiba-tiba datang seorang wanita dengan terburu-buru. Penjaga pun langsung berhentiin wanita ini dan melarang dia masuk karena udah telat. Alan yang menjadi pelaksana tes langsung menghampiri wanita ini dan bilang kalau dia nggak bisa ikut tes karena telat. Wanita yang bernama Joan Clark ini meminta maaf dan memohon untuk bisa ikut tes walaupun dia nggak tahu tes ini tujuannya untuk apa. Akhirnya Alan membolehkan dia untuk mengikutinya. Tes pun dimulai. Tes ini berisikan soal kriptografi rumit yang harus diselesaikan kurang dari 6 menit. Alan saja jujur terhadap Menzi kalau dia sendiri butuh waktu 8 menit untuk menyelesaikannya. Namun intinya bukan jawaban yang Alan cari tapi lebih ke metode mereka dalam menyelesaikan soal itu. Gak disangka ternyata si Clark cuma butuh 5 menit untuk menyelesaikannya. Turing sampai terheran-heran kok bisa soal serumit ini diselesaikan sangat cepat. Tes pun selesai dan dari sekian banyaknya peserta yang ikut cuma Joan Clark dan juga Jack Good yang diterima untuk jadi anggota baru. Dan barulah di sini Menzi menjelaskan apa yang bakal mereka kerjakan nantinya. 1941, setahun telah berlalu. Hari demi hari Alan dan timnya berusaha mecahin kode enkripsi yang dibuat Jerman tapi nggak pernah berhasil. Alexander, salah satu anggota tim, emang dari awal nggak suka sama Alan karena sifatnya yang dianggap angkuh. Setelah selalu gagal enkripsi kode tentara Jerman, Alexander pun pergi ke ruangan Alan untuk melampiaskan kemarahannya. Sampai ia berani melempar gelas ke mesin yang lagi dirakitnya karena menurutnya selama ini ia hanya menghabiskan waktunya merakit mesin yang belum tentu berhasil. Untung saja temannya datang dan melerai mereka. Di sini terjadilah perdebatan yang cukup menyudutkan Alan. Namun ia tetap kekeh dan gak mau menyerah kalau mesinnya menurutnya akan berhasil. Pada suatu pagi, Alan datang bekerja seperti biasanya, namun saat itu ia benar-benar kaget karena meja tempat kerjanya lagi digeledah sama Denniston dan anak buahnya. Alan pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Denniston bilang bahwa di tempat ini ada mata-mata Uni Soviet yang berkhianat dan Alan dicurigai. Karena tidak mendapat bukti kecurigaannya, akhirnya si komandan pun pergi begitu saja. Di beberapa kesempatan, Alan juga sering berdiskusi dengan Clark mengenai mesin Enigma ini. Dan ketika mereka di bar, si Clark ini mulai menyarankan Alan agar ia lebih baik bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan timnya. Karena hal itu akan lebih memudahkan pekerjaannya dan juga mesinnya bisa cepat terselesaikan. Setelah pembicaraan ini, akhirnya pikiran Alan pun mulai terbuka. Dengan sedikit canggung dan teman-temannya kaget, Alan pun berusaha mendekati lagi timnya dan memberi mereka apel. Semenjak saat itu, mereka pun mulai membantu pekerjaan Alan. Bahkan Alexander yang tadinya kurang menyukai Alan, kini malah memberikan beberapa ide untuk mesin yang dibuatnya itu. Mesin rakitan Alan yang diberi nama Christopher ini akhirnya telah selesai dirakit. Tes pertama pun dimulai dan Alexander bertanya berapa lama mesin ini akan mengurai settingan atau kode dasar Enigma. Alan pun bingung menjawabnya dan tidak bisa memastikannya. Bahkan sampai keesokan harinya mesin ini terus berjalan tanpa henti mengacak setiap kemungkinan. Di sisi lain, Denniston yang mengetahui hal ini langsung datang menemui Alan. Alan pun terlihat kaget dan langsung mengunci ruangannya. Namun Denniston berhasil mendobraknya dan langsung marah. Dia ngerasa uang 100.000 pound yang dikasih ke Alan hanya sia-sia karena sampai saat ini kode enkripsinya belum bisa dipecahkan. Mendengar keributan itu, Alexander, Peter, dan juga John pun datang. Ketiga teman Alan ini meyakinkan Denniston kalau mesin ini mampu memecahkan kode enkripsi. Alexander bahkan meminta tambahan waktu selama 6 bulan untuk buktiin kalau mesin ini emang benar berguna. Denniston dengan kesal menolaknya dan hanya memberikan mereka waktu 1 bulan. Membahas hubungan percintaan antara Alan dan juga Clark, suatu hari Alan menyatakan kalau dia suka dan mencintainya dan di hari itu juga ia langsung melamarnya. Mereka pun malamnya mengadakan pesta kecil. Di pesta itu Alan gak berhenti liatin Clark tapi dengan pandangan bersalah. John yang duduk di sampingnya bilang kalau dia tahu sebenarnya Alan itu adalah homoseksual. Alan pun kaget, tapi John langsung bilang kalau ia berjanji akan merahasiakannya. Pengerjaan proyek Enigma makin mendekati waktu yang ditentukan, tapi mesin yang Alan ciptakan masih belum bisa memecahkan kode enkripsi. Semua kecewa, pesimis, sepertinya mereka nggak akan berhasil.
Suatu saat, Alexander, Alan, dan juga Clark dan sahabatnya bernama Helen seperti biasanya melepas penat sehabis bekerja di sebuah bar. Mereka pun mulai mengobrol. Helen bilang kalau tiap hari dia mendengarkan pesan enkripsi yang dikirim tentara Jerman dengan ketukan yang selalu sama setiap paginya. Alan pun langsung berpikir kenapa Helen bisa tahu kalau pesan itu sama. Helen pun bilang karena ketukannya sama sehingga artinya pun bakal sama. Alan pun terdiam sejenak dan langsung berlari dari bar itu ke ruangan tempat mesinnya berada. Alexander dan juga Clark ngikutin Alan tanpa tahu kenapa Alan begitu terburu-buru. Alan langsung menyuruh semua orang yang ada di ruangan itu mencari kertas kode yang pernah dikirimkan ke ruangannya. Ternyata benar, terdapat kecocokan kode enkripsi yang selalu disebutkan setiap pagi. Kata itu adalah cuaca jam 6 pagi dan Heil Hitler. Dari kata tersebut, mereka pun pecah lagi menggunakan Christopher dan didapatlah kode dasar enkripsi Enigma. Setelah dari mesin itu, Alan pun dibantu Clark mencari arti dari tiap kode menggunakan mesin Enigma yang hasil akhirnya didapatkan kalimat kalau KMS Jaguar sedang menuju arah 53 derajat 24 menit arah utara dan menuju 1 derajat ke barat, yang artinya itu adalah perintah penyerangan bagi tentara Jerman. Alan, Alexander, dan semua yang ada di sana pun merasa sangat senang akhirnya apa yang mereka kerjakan selama 2 tahun ini bisa dipecahkan. Semenjak itu, mereka pun mulai memecah semua pesan Jerman dan menandai serangan apa saja yang akan dilakukan Jerman berdasarkan kode enkripsi yang setiap hari mereka terjemahkan. Tiba-tiba saja, si Clark ini menyadari kalau ternyata di hari itu sebentar lagi akan ada serangan dari kapal U-boat. Tahu kabar itu, Alexander langsung mengambil telepon untuk menelpon Denniston supaya bisa mencegah serangan itu. Tapi Alan langsung menghalanginya dan membanting telepon itu ke tembok sampai hancur. Alexander pun marah sampai memukul Alan karena menganggap yang Alan lakuin itu adalah hal bodoh. Alan pun langsung bilang bahwa keberhasilan mereka ini belum saatnya dibocorkan karena kalau sampai penyerangan itu gagal dan Jerman mengetahui kalau pesannya bisa dipecahkan, tentu saja mereka akan mengganti dengan cara lain. Dan hal itu tentunya akan membuat semua hasil kerja mereka sia-sia. Peter, what's the matter with you? Mendengar omongan itu, Peter tidak terima karena saat itu kakaknya berada di kapal yang akan diserang oleh Jerman. Dia pun memohon sama Alan untuk menghentikan serangan itu. Alan pun hanya bisa minta maaf karena Alan menganggap bahwa mencegah jatuhnya korban bukanlah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya hanya memecahkan kode enkripsi. Setelah hari yang menegangkan itu berlalu, Alan menemukan bukti di sebuah Alkitab yang menunjukkan kalau ternyata John ini adalah seorang mata-mata Soviet yang selama ini dicari Denniston. Alan pun kaget bukan main. John yang sadar sudah ketahuan langsung mendekati Alan dan bilang bahwa walaupun dia mata-mata, dia ada di pihak yang sama. Alan yang selalu jujur berniat tetap menceritakan hal itu, tapi John mencegahnya dengan mengancam kalau John akan menceritakan rahasia Alan yang sebenarnya adalah homoseksual. Akhirnya Alan pun terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu pagi, karena Alan rasa keadaan semakin rumit dan tidak mau nantinya jati dirinya terbongkar dalam keadaan yang rumit, ia pun memilih untuk jujur terhadap Clark. Namun tidak diduga, ternyata dia ini menerima Alan walaupun nyatanya dia homoseksual, dan Clark juga bilang kalau dirinya mencintai Alan apa adanya. Entah apa yang dipikirkan sama Alan, ia malah menolak semua itu dan berusaha menunjukkan kalau dirinya tidak peduli. Setelah itu, hari-hari Alan beserta timnya memilah-milah mana pesan yang harus mereka sampaikan kepada Denniston. Tidak jarang mereka juga membiarkan pasukan Inggris kalah dalam peperangan lain. Hal itu mereka lakukan agar Jerman tidak curiga. Sampai suatu saat Inggris berhasil memenangkan perang dan sejak saat itu keberhasilan Alan pun dan timnya tetap dirahasiakan oleh pemerintahan Inggris selama hampir 50 tahun. Semua yang pernah dikerjakan oleh Alan dan timnya harus dihilangkan dan dibakar. Namun kisah Alan ini tidak selesai sampai di situ. Di tahun 51, Alan pun resmi dinyatakan sebagai tersangka dengan kasus homoseksual. Alan pun dijatuhi hukuman suntik hormon yang harus dia lakukan seumur hidup. Ternyata obat hormon itu berpengaruh sama kesehatan Alan sehingga membuatnya sering sakit-sakitan. Clark yang saat itu berkunjung untuk menjenguknya juga sangat kasihan melihat keadaan Alan yang semakin melemah. Selama menghabiskan masa hukumannya, Alan pun selalu berada di rumah bersama dengan mesin tercintanya yang dinamai Christopher. Kondisi badannya semakin kurus dan wajahnya semakin pucat karena tidak kuat menahan sakit. Di tahun 1954, Alan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan usianya saat itu 41 tahun. Walaupun hidupnya mengalami banyak kepahitan, Alan tetap dianggap pahlawan oleh pemerintah Inggris karena telah berhasil memecahkan kode Enigma dan menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Dan di tahun 2013, Alan diberikan penghargaan oleh Ratu Elizabeth II dan juga penemuannya diabadikan dengan nama Turing Machine atau yang saat ini telah berevolusi menjadi komputer. Itulah guys cerita dari The Imitation Game. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.